Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ekosusi Farmasi TV. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam surat pesanan di apotek. Surat pesanan atau sering disingkat SP adalah surat dari apoteker yang berisi pemesanan barang kepada PBF. PBF atau pedagang besar farmasi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, mengadakan, dan menyimpan obat. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa pengadaan obat harus melalui jalur resmi yaitu PBF, seperti yang tertulis pada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga pemesanan obat kepada PBF resmi sudah termasuk ke dalam SOP atau prosedur standar operasional. Ada 3 surat pesanan apotek yang wajib kalian ketahui. Surat pesanan dibuat dengan menyesuaikan peraturan yang sedang berlaku. Contohnya, surat pesanan untuk narkotik, surat pesanan psikotropik, surat pesanan prekursor, dan surat pesanan alat kesehatan dan obat bebas. Yang pertama adalah surat pesanan narkotik. Surat pesanan narkotik terdiri dari 4 rangkap. Surat pesanan khusus dikenal dengan nama formulir N Step 9, di mana rangkap pertama berwarna putih untuk PBF, rangkap kedua berwarna biru untuk BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, rangkap ketiga warna merah muda untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan rangkap keempat adalah warna kuning untuk arsip apotek. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemesanan narkotika hanya bisa dipesan dari PBF Kimia Farma saja, dan di setiap surat pesanan hanya bisa membeli satu jenis kandungan obat. Dalam membuat pemesanan, apoteker harus mengisinya dalam surat pesanan narkotik resmi dari PBF Kimia Farma, sehingga untuk apotek baru yang belum memiliki surat pesanan harus mengajukan surat pesanan sementara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Beberapa peraturan yang wajib ada dalam surat pesanan narkotik. Yang pertama adalah terdiri dari 4 atau 5 rangkap. 2. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab yang memiliki SIPA atau Surat Izin Praktek Apoteker. Yang ketiga, mencantumkan tanggal. Yang keempat, mencantumkan nama sarana, nomor izin, alamat, dan stempel sarana. Yang kelima, mencantumkan nama fasilitas distribusi beserta alamat dan nomor telepon. Yang keenam, hanya berisi satu jenis obat. Yang kedua adalah surat pesanan psikotropika. Berbeda dengan surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika dapat diisi dengan lebih dari satu jenis obat. Akan tetapi, dalam satu surat pesanan hanya boleh terdiri dari golongan psikotropika saja. Surat pesanan psikotropika terdiri dari 3 atau 2 rangkap surat pesanan, di mana rangkap pertama berwarna putih untuk PBF dan rangkap kedua warna merah muda untuk arsip apotek, atau rangkap pertama warna putih untuk PBF, rangkap kedua warna kuning untuk arsip apotek, dan rangkap ketiga warna merah muda untuk arsip apotek.
Berikut isi yang harus ada dalam surat pesanan psikotropika. Yang pertama, terdiri dari 3 atau 2 rangkap. 2. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab yang memiliki SIPA atau surat izin praktek apoteker. Yang ketiga, mencantumkan tanggal. Yang keempat, mencantumkan nama sarana, nomor izin, alamat, dan stempel sarana. Yang kelima, mencantumkan nama fasilitas distribusi beserta alamat dan nomor telepon. Yang keenam, hanya berisi obat golongan psikotropika. Yang ketiga adalah surat pesanan prekursor. Surat pesanan prekursor memiliki kesamaan dengan surat pesanan psikotropika, di mana dalam satu surat pesanan hanya berisi satu golongan saja, yaitu prekursor. Akan tetapi, di dalam isi surat pesanan prekursor harus terdapat nama obat beserta isi zat aktifnya. Surat pesanan prekursor terdiri dari 2 ataupun 3 rangkap surat pesanan, di mana rangkap pertama berwarna putih untuk PBF dan rangkap kedua berwarna merah muda untuk arsip apotek. Atau rangkap pertama warna putih untuk PBF, rangkap kedua warna kuning untuk arsip apotek, dan rangkap ketiga warna merah muda untuk arsip apotek. Berikut isi yang harus ada di dalam surat pesanan prekursor. Yang pertama terdiri dari 3 atau 2 rangkap. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab yang memiliki SIPA atau surat izin praktek apoteker. Kemudian mencantumkan tanggal, mencantumkan nama sarana, nomor izin, alamat, dan stempel sarana. Selanjutnya harus mencantumkan nama fasilitas distribusi beserta alamat dan nomor HP, dan hanya berisi obat golongan prekursor, dan mencantumkan nama obat, zat aktif, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, dan jumlahnya. Yang keempat adalah surat pesanan obat umum dan alat kesehatan. Surat pesanan ini memiliki kelebihan di mana tidak terikatnya oleh banyaknya peraturan, dan pembuatan surat pesanan ini boleh diisi dengan obat dan alat kesehatan sekaligus. Obat umum di sini yaitu obat yang bukan tergolong ke dalam narkotika, psikotropika, dan prekursor. Contohnya, obat bebas terbatas, ataupun obat keras. Sedangkan untuk alat kesehatan yaitu alat kesehatan yang termasuk bahan medis habis pakai. SP ini terdiri dari 2 rangkap surat pesanan, di mana rangkap pertama berwarna putih untuk pedagang besar farmasi atau PBF, dan rangkap kedua berwarna merah muda untuk arsip apotek. Berikut isi yang harus ada dalam surat pesanan obat umum dan alkes. Yang pertama terdiri dari 2 rangkap surat pesanan. Kedua, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab yang memiliki SIPA atau surat izin praktek apoteker. 3. Mencantumkan tanggal. 4. Mencantumkan nama sarana, nomor izin, alamat, dan stempel sarana. Selanjutnya, mencantumkan nama fasilitas distribusi beserta alamat dan nomor telepon, dan mencantumkan nama barang dan jumlah. Bila perlu ditambah bentuk sediaan, kekuatan sediaan, kemasan, dan lain-lain. Nah, itulah dia gambaran dari berbagai surat pesanan yang ada di apotek. Sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.